الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya niki ngaji alhamdulillah ceritanya itu pas Muharram kula nelpon Pak Arsoyo untuk minta sama Pak Rektor ngaji muqaddimah ilmu tafsir. Semuanya yang saya hormati ini langsung mangke Pak Arsoyo bagian donga ben dadi kiai yang begini. Nanti ngajinya 2 kali, yang di fotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Ya, sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudalil Muttaqin oleh Profesor Zaini, ini saya baca ada kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dari kitab La Raiba Fi Hudalil Muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqo yaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yastaqi ittiqoan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu nggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cap supaya itu nggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwaha, tapi ada ittaqun nar. Kan nggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwaha, kok ada ittaqun nar, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau juga bisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Arsoyo sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata ada aturan iqlal itu proses analisis lafaz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakuti. Nah, itu kan sebenarnya janggal. Tapi alhamdulillah barokahnya ini DPPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional. Dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya Islamnya. Ya kita saat ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti sedasar terus ngaji hadis ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu Al-Ahadus Somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Arsoyo. Saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini, termasuk sama Profesor Kures. Tapi debat-debat saling melengkapi. Qul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Arsoyo ada sedikit masalah karena iman itu sekadar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lisannya enggak ngomong, kan kita enggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu harus dikatakan. Terus saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor ini, buat gini aja, katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu nggak ada, katakan juga yakini, bahasanya tidak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting, karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan,
umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Nah, ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektor, rektornya nggak terima. Masa rektornya ngopi, saya teruskan. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, ya, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya nggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Sebab itu ini cerita bahwa kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini, nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini, LC ini dulu kuliah Suwana Jauh. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok hasut tuh, biasa aja. Nah, jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36. Kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Saya baca dulu ya. Nanti di finalisasi sama ini, biar difoto nanti ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat takyal abdu al-kufra. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang nggak sholat, yang perilakunya masih nggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa. Tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wadzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa. Tapi baru takwa dari maqam Islam. Ya. Baru takwa dari kemusyrikan. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok foto dulu. Ahli IT itu. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Gak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu dari siapa hukum ini? Di mana? Genam. Ini. Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram. Sudah ketemu? Tadi sudah kejadian saya sama Pak Rektor sama Pak Harsoyo supaya otoritatif. Referensinya apa? Di foto. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, tanya terang misan Jaruso terus Bu Barno terang. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat takyal ma'asiyah wal hurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat takyya asyubuhati wa huwa maqamul wara'. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa. Karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai di Salamit. Pak Arsoyo misalnya mau nyalon bupati Sleman ya Mokalin misalnya. Itu kan nyalami template saat 10 juta sebenarnya order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Bak doanya mustajab. Kalau enggak diopo. Artinya uang ini sebenarnya uang kontrak. Kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi. Kalau enggak jadi kan terus menyaksikan. Lah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan.
disedekahkan saja sama fakir miskin, karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul, nambahin biasanya karena itu dianggap. Paham ya? Kayak kamu misalnya mahasiswa, terus dibiayai calon mertua, itu kan bayangan kamu jadi rektor. Ternyata yang pengurus DPPAI itu nggak mau. Itu sebat itu, karena nggak sesuai ekspektasi. Halal-halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini di orang tuanya, nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah, malah tadi mondok. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul wara'. Terus ada lagi Pak Arso, makom yang keempat. Wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya dengan Pak Fajar, Pak Arso mungkin, kalau Pak Fajar nggak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Arso wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal. Tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Jadi mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sama nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir itu wa ayat taqiya hudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, kalau dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Nggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh itu mau ngelakoni. Kabeh itu Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh itu Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Pada saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pak Suganda ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain. Ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Wah berarti berarti cepat-cepatan ini belum makom. Pokoknya tidak kafir dulu ya. Iya maksud ini pokoknya tidak kafir dulu tadi. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 atau tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya, jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya, satu menghargai UI sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam. Jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran, apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan soal ini, hanya ngendikan. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Pak, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti paspor, jadi benar-benar nggak warga Indonesia. Sama, orang kok merubah status Allah, tidak mengimani. Allah sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status kehambaan dia. Nah, itu baru kafir, karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah, nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini. Jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah, yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat.
Kumat itu pilih tak itu. Agama salah dengan dirinya. Ya clear ya. Supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang Al-Quran enggak ini dari sekian? Apal separuh-separuh lah. Coba ngaco yang lamat-lamat lah. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sodili ini? Dosa dulu itu lama saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Pertama yang disebut apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya Nyuwun Sewu ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, sama tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu lagi itu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, nggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah. Meskipun dia nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja nggak muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga.